Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di My Channel Kamot ST yang menjanjikan tutorial tentang desain, editing, dan trik lainnya. Berikan dukungan kalian pada channel ini dengan cara menyukai videonya, memberikan komentarnya, subscribe, dan tekan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di My Channel Kamot ST. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat animasi Puppeteer, yang dimana animasi Puppeteer ini bahannya adalah dari sekumpulan foto foto yang sudah kita buat, yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita animasikan. Dan animasi Puppeteer ini terdapat pada pembelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi pada tingkat SMK kelas 11. Dan video ini dibuat untuk pembelajaran di SMK Bangun Bangsa Mandiri, yang dimana saya mengajar di sekolah tersebut dan mengajarkan tentang animasi. Lalu bagaimana cara membuatnya? Silakan kalian simak baik-baik video berikut ini. Cara membuat animasi Puppeteer sebagai berikut. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika kalian akan membuat animasi Puppeteer, maka kalian harus mempunyai foto-fotonya dulu. Karena di sini kita akan membuat animasi Puppeteer-nya menggunakan foto. Sebenarnya bukan hanya foto saja sih, tetapi bisa banyak hal. Bisa kalian menggunakan kardus, kemudian menggunakan pasir, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu bisa dipotret dan dimainkan untuk membuat animasi Puppeteer. Tentunya kalian pernah melihat sebuah iklan tentang makanan yang makanan itu berjalan sendiri, seolah-olah kan gitu. Di sini saya menggunakan ballpoint ya. Ada 3 ballpoint yang saya gunakan untuk membuat animasi Puppeteer. Di sini sebagai contoh aja. Setelah kalian itu mengumpulkan beberapa foto, kemudian bisa kalian ekspor foto tersebut ke dalam library ya. Di sini cara masukkannya kalian tentunya sudah paham ya. Adapun belum paham, akan saya kasih tahu caranya. Ini klik ya, klik file, kemudian di sini ada import, kemudian pilih import to library. Di sini kalian cari nanti foto-fotonya ada di mana yang sudah kalian kumpulkan tadi ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, setelah muncul seperti ini, silakan kalian blok aja semua yang sudah kalian persiapkan foto-fotonya, kemudian klik open. Nanti juga akan masuk ke sini ya. Ya, karena ini sudah ada, jadi saya tidak oke. Kemudian kita buat sebuah layer di sini. Nah, di sini ada beberapa layer dan ini abaikan saja. Untuk layer teks, logo, sama contoh ya. Nah, di sini kita meletakkan foto-fotonya. Jadi sesuai dengan urutannya. Kalian harus perhatikan sesuai dengan urutannya. Tapi sebelum kita itu memasukkan gambar-gambar ini ke dalam stage ya. Di sini stage ya namanya. Contoh ini saya mundurkan dulu. Nah, pertama itu kalian harus mengatur stage-nya dulu. Ya, ini adalah stage-nya. Bisa kalian klik di sini, kemudian kalian atur dulu untuk ukurannya. Di sini saya menggunakan 800 kali 450 pixel untuk ukuran stage-nya. Kenapa? Karena ini sesuai dengan layarnya ya. Jadi kita bisa menyesuaikan layarnya supaya terlihat agak lebar dan panjang. Nah, kemudian setelah kalian menentukan ukuran stage-nya, berikutnya adalah kalian harus ini
menyamakan fotonya dengan footage-nya. Contoh, nah karena di sini saya ini dulu ya, saya hide dulu. Contoh saya menggunakan ini. Ketika kita itu menarik atau meletakkan foto ke sini, meletakkan foto di dalam stage, kalau kita lihat ukurannya itu sangat besar sekali di sini. Maka dari itu ini harus kita kurangi. Nah, tadi adalah ukurannya 800 ya. Kemudian karena di sini belum kita atur, maka tadi gambar atau foto yang kita letakkan tadi tidak berada di tengah-tengah stage-nya sini. Maka selagi aktif ininya kita nol kan. Ini kita nol, kemudian ini pun kita nol. Nah, sekarang posisinya sudah di tengah-tengah stage-nya. Dan begitu seterusnya sampai 60 foto itu masuk ke sini, masuk ke setiap frame. Ini kenapa di sini ada jeda? Nah, itu pertanyaan ya, supaya kalian tahu. Kita hide aja, kita gunakan yang di sini. Kenapa di sini ada jeda sampai sekian frame? Karena fungsinya kita jeda itu supaya ketika di awal jangan langsung jalan. Jadi dia akan tetap dulu dalam sekian detik, kemudian baru ke sini dia menjalankan setiap foto yang sudah kita masukkan ke dalam frame-nya. Begitupun di akhir di sini. Perhatikan. Gitu ya. Dan di sini kenapa saya tambahkan lagi sebuah jarak agar pas di akhir pun tidak langsung menghilang. Jadi ada jeda dulu ya. Caranya sangat mudah sekali. Yaitu dengan klik kanan pada frame-nya, contoh di sini. Contoh, ini kan frame pertama ya. Kemudian kalau kita hapus ini, kita hapus dulu biar terlihat gitu ya. Nah, maka di sini akan terlihat kosong. Di frame berikutnya kosong. Supaya di sini terisi, contoh, di sini adalah frame pertama. Seperti yang ada di atas di sini. Maka di frame yang kesekian, bisa kalian klik kanan, kemudian insert keyframe. Maka di frame yang kosong ini akan terisi oleh gambar yang sama, kan gitu. Nah, perhatikan, nah, sininya kosong. Nah, untuk membedakan gambar yang sini, bisa kalian lakukan klik kanan, kemudian insert blank keyframe. Lakukan blank keyframe supaya apa? Supaya nanti bisa diisi dengan gambar yang lain. Contoh, kalau tadi adalah gambar yang pertama, kemudian kita akan masukkan ke frame yang di sebelahnya atau berikutnya menggunakan gambar yang kedua, maka ini harus dibuat dulu dengan menggunakan insert blank keyframe. Kalau tidak, nanti tidak akan bisa dimasukkan sebuah objek atau sebuah gambar. Oke, contoh di sini kita klik pada frame yang sudah kita berikan blank keyframe. Kita masukkan gambar yang kedua di sini. Nah, seperti itu. Contoh di sini yang belum diberikan blank keyframe, maka gambarnya tidak akan mau atau akan menolak sistemnya.
maka di sini harus ada perintah yaitu blank keyframe. Baru di sini bisa dilakukan penarikan sebuah gambar atau bisa diberikan sebuah gambar gitu. Kira-kira jelas ya. Begitulah cara memasukkan gambar ke dalam frame. Kita hide dulu yang ini. Setelah semuanya selesai tadi, memberikan gambar ke dalam frame-frame yang sudah kita tentukan sesuai dengan urutannya, dan memberikan jarak pada frame pertama, kemudian pada frame yang terakhir, maka di sini di frame yang pertama itu ini kita hapus saja ya, karena gambarnya nggak berubah, jadi kita hapus saja tuingnya karena nggak perlu. Kalau kita jalankan dengan menekan enter di keyboard, maka animasi puppeternya akan terbentuk seperti ini. Perhatikan baik-baik. Seperti itu. Ini agak lambat karena komputernya kurang hebat, jadi agak lambat jalannya. Tapi kalau komputernya kalian itu hebat, maka akan lebih lancar. Ketika kalian ingin membuat lebih menarik untuk animasi puppeternya, bisa kalian tambahkan logo ataupun teks ya. Coba kita perlihatkan di sini. Kita berikan logo dan teks yang kita jalankan. Tapi untuk menjalankan teks dan logo nanti bukan di sini ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Oke, kita lakukan. Kita ulang lagi. Seperti itu maksudnya. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Kalau mudah, silahkan kalian saatnya untuk membuatnya. Jangan lupa kumpulkan foto-fotonya untuk membuat animasi puppeter. Sekian cara membuat animasi puppeter dan selamat belajar. Sampai jumpa lagi pada teknik animasi berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.